Halo, perkenalkan nama saya Gerald Skaturnip, mahasiswa semester 4. Untuk UAS pemrograman mobile kali ini, saya nggak mau cuma nunjukin satu aplikasi yang saya buat asal jadi. Jadi sepanjang semester ini, saya benar-benar coba bangun 3 aplikasi Flutter dengan kompleksitas yang beda-beda. Dari yang paling sederhana sampai yang paling menantang buat saya sendiri. Jadi di video ini, saya akan tunjukin progresnya satu-satu, lalu di bagian akhir, saya akan bedah lebih dalam project yang paling kompleks, aplikasi pencarian kos bernama Smart Cost. Ya, jadi proyek pertama adalah to-do list application, Bapak. Jadi di sini adalah saya belajar fondasi paling dasar dari state management di Flutter. Jadi bagaimana state itu bisa bekerja dan juga bagaimana bikin list yang dinamis pakai list view builder dan bagaimana mendesain juga sesuatu yang simpel tapi tetap nyaman dipakai. Dan sederhana, tapi ini fondasi penting bagi saya, Bapak, sebelum saya berani lanjut ke yang lebih rumit. Kalau kita lihat di sini juga, kita disambut dengan landing page yang cukup bagus dan langsung disambut dengan schedule task. Kita bisa menambahkan tugas atau sesuatu hal yang ingin kita lakukan. Kita atur jadwalnya, lalu setelah kita tambah akan muncul daftar yang akan kita selesaikan tugasnya itu, lalu kita bisa edit dan juga delete. Di sini ada letak CRUD-nya, kita bisa sesuaikan tanggalnya, lalu kita bisa update juga, dan kita juga sediakan navigasi mana pengaturan by tanggal dan juga sorting by tugas yang sudah dikerjakan dan juga sorting by tugas yang pending seperti itu, Bapak. Dan proyek kedua yaitu adalah with workload tracker. Jadi saya di sini buat untuk menantang diri sendiri gitu. Jadi dengan UI yang lebih kaya, Bapak. Jadi ada beberapa halaman dengan navigasi dan juga ada progress tracking juga dan juga ada yang pengolahan data yang lebih terstruktur, Bapak. Jadi disinilah saya mulai belajar memisahkan tampilan dari logika gitu, Bapak. Dan bikin komponen yang bisa dipakai ulang juga. Terus saya juga mikirin user experience juga agar lebih matang. Jadi saya nggak cuma membuat yang penting jalan, tetapi saya memikirkan experience juga, Bapak. Jadi di sini juga ada CRUD-nya, kita pilih dan juga ada sorting navigasi juga. Kita bisa update, bisa delete juga, Bapak. Seperti itu kurang lebih. Dan setelah 2 proyek itu selesai, jujur aja standar saya soal UI yang bagus itu naik dengan sendirinya, Bapak. Jadi saya merasa 2 aplikasi tadi itu meskipun jadi pembelajaran berharga, belum cukup untuk menunjukkan seberapa jauh sebenarnya kemampuan saya, Bapak. Jadi kebetulan saya punya proyek dari mata kuliah STKI, sebuah aplikasi pencarian kos yang awalnya saya kembangkan di sisi backend-nya saja, Bapak. Yang dimana mencakup pencarian hybrid dengan menggabungkan skor semantik, jarak, dan juga harga. Dan untuk UAS ini, saya lihat ini sebagai kesempatan besar untuk benar-benar mendalami dan juga mengintegrasikan di sisi front-end Flutter-nya, Bapak. Dan sekaligus mengembangkan juga lebih jauh bagian UI-nya. Jadi proyek inilah yang akan saya bedah habis-habisan di sisa video ini, Bapak. Oke, jadi masuk ke bagian yang paling saya ingin tunjukkan di video ini, Bapak. Saya nggak akan jalanin semua file satu-satu karena itu akan membuat Bapak sedikit bosan. Jadi, saya berpikir untuk akan membagi jadi 5 potongan cerita. Mulai dari bagaimana saya menyusun fondasi aplikasinya sampai satu fitur yang jujur paling saya banggakan. Jadi kita mulai dari fondasinya dulu, Bapak. Kita lihat di sini, home view, dart, dan juga home controller. Jadi hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana saya menyusun arsitekturnya, Bapak. Jadi saya di sini pakai pendekatan JetX, tapi bukan asal pakai, saya di sini disiplin. Memisahkan mana urusan tampilan dan juga mana urusan logika. Di home view, saya nggak pernah nulis logika bisnis. Jadi semua state kayak status loading, hasil pencarian, terus juga pesan error, itu semuanya saya taruh di home controller. Itu juga saya bentuk dalam variabel yang reaktif. Kita lihat kode ini, ya. Tanda titik OBS ini yang membuat variabelnya itu jadi reaktif. Jadi begitu saya update results, semua bagian UI yang mendengarkan lewat widget OBX itu otomatis ikut berubah. Jadi saya nggak perlu manggil state di mana-mana. Dan yang paling penting, yang dirender ulang adalah yang cuma bagian yang memang berubah gitu. Jadi bukan seluruh halaman yang dirender. Jadi ini krusial karena halaman home ini lumayan ramai. Ada search bar, kata kecil, filter, dan juga list cost yang panjang. Dan satu hal yang saya pastikan sejak awal, saya pisahkan bagian yang ngobrol langsung dengan API dan juga dengan bagian yang menyimpan aturan bisnis. Kita lihat di sini source API provider dan juga source repository. Source API provider ini isinya murni komunikasi HTTP dengan backend saya. Sementara source repository ini yang menyimpan hal-hal seperti status favorit cost. Kalau misalnya suatu hari saya ganti cara komunikasi ke backend, saya cukup ubah providernya saja. Di sini kita lihat controller dan tampilan itu sama sekali nggak perlu disentuh. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana mendesain komponen supaya bisa dipakai berkali-kali tanpa nulis ulang kode. Jadi ini cost card, kartu yang muncul di setiap hasil pencarian. Di dalamnya itu sebenarnya gabungan dari beberapa widget kecil. Kayak facility ship untuk fasilitas, super deal badge, kalau misalnya costnya lagi promo, dan yang paling menarik menurut saya adalah scores bars. Nah, di sini nih, scores bars ini visualisasinya dari 3 skor yang dihitung oleh backend saya. Skor kecocokan semantik, skor jarak, dan juga skor harga. Jadi saya render jadi
progress bar horizontal. Dan ini lengkap sama tabel dan presentasinya juga, Bapak. Kita lihat kode ini. Yang saya sengaja lakukan di sini adalah nambahin satu parameter, compact. Dengan satu parameter ini widget yang sama bisa saya pakai dalam dua bentuk gitu, Bapak. Jadi di sini kita lihat versi ringkas di kartu list, versi penuh di halaman detail. Jadi saya nggak perlu bikin dua widget berbeda untuk kebutuhan yang sebenarnya sama gitu, Bapak. Dan saya memenuhi prinsip yang saya lihat dari Bapak, yaitu don't repeat yourself. Jadi saya terapkan langsung di level UI-nya, Bapak. Dan satu hal kecil tapi penting, saya juga tangani kondisi gambar COS yang gagal dimuat atau yang memang belum ada. Saya pakai di sini change network image dengan placeholder dan juga error widget. Jadi yang muncul itu bukan icon broken image yang jelek, Bapak, tetapi icon apartemen yang konsisten dengan tema aplikasi. Seperti itu. Kita buka halaman detail COS, lalu kita pencet Maklar AI. Dan ini dia fitur yang saya sebut Maklar AI. Yaitu apa? Yaitu adalah chat assistant yang muncul sebagai bottom sheet di halaman detail COS. Jadi ini bukan chat UI generate yang tinggal comot dari package saja, tapi ini saya bangun sendiri strukturnya dari nol. Ya, saya atur supaya sheet ini mengambil sekitar 82%. 82% dari tinggi layar, dan ini cukup luas untuk nyaman dibaca, tapi tetap menyisihkan sedikit ruang untuk untuk pengguna itu tahu supaya dia itu masih ada di halaman detail COS, bukan halaman baru yang terpisah gitu. Ya, kita lihat di sini kode bubble. Kita perhatikan sudut bubble-nya. Saya buat di sini sudut yang lebih lancip di sisi pengirim pesan, 4 pixel radius dibandingkan dengan 16 pixel di sudut lainnya. Dan ini detail kecil yang mungkin sering dilewatkan teman-teman, tapi ini yang bikin chat terasa malah lebih seperti terlihat aplikasi chat sungguhan. Kayak bukan sekedar kotak teks aja, tapi saya di sini juga dukung render markdown untuk balasan dari AI-nya, Bapak. Jadi misalnya nih, kalau AI-nya menjawab dengan poin-poin atau teks tebal, itu benar-benar tampil terformat rapih gitu, Bapak. Jadi bukan hanya teks mentah yang dengan tanda bintang yang berserakan seperti itu, Bapak, saya tidak. Dan kita lihat di sini adalah bagian yang paling ingin saya tekankan, yaitu saya nggak berhenti di skenario, yang penting semuanya berjalan lancar. Tapi di sini saya memikirkan juga bagaimana kalau misalnya pesan ini gagal terkirim. Dan saya simpan pesan terakhir yang gagal itu, lalu munculkan tombol coba lagi, pas di bubble tersebut. Kita lihat kode ini, ya. Jadi backend saya ini bisa mengirim sinyal suggest action, Bapak, yang isinya bisa coba lagi atau arahkan kembali ke pencarian. UI ini saya rancang untuk merespons sinyal itu, Bapak, secara berbeda-beda. Jadi tombol yang muncul itu bukan tombol yang sama terus, tapi menyesuaikan konteks kegagalannya. Dan ini mungkin yang saya maksud dengan UI yang nggak cuma cantik, tapi juga bisa menghadapi kondisi-kondisi yang nyata gitu, Bapak. Kayak koneksi bisa putus, server bisa lambat, dan pengguna itu juga tetap harus merasakan aplikasinya itu ngerti apa yang terjadi gitu, Bapak. Dan poin berikutnya, saya nggak pernah menganggap semua halaman itu punya satu kondisi, yaitu datanya ada dan langsung tampil. Tapi, setiap kali saya menampilkan data dari API, saya rancang UI-nya menangani minimal 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama, sedang memuat, yang kedua, datanya kosong, dan yang ketiga, atau terjadi kesalahan. Seperti itu. Nah, kita lihat ini kodenya. Ya, untuk loading saya sengaja nggak pakai spinner, biasa di tengah layar gitu kan. Tapi saya pakai efek shimmer yang bentuknya itu meniru kartu COS aslinya. Jadi supaya begitu data yang muncul, transisinya itu terasa halus, Bapak. Nggak tiba-tiba lompat dari yang kosong sampai ke penuh gitu. Polanya ini biasa dipakai di aplikasi besar, saya terinspirasi untuk memakainya di project ini. Dan terakhir, kita lihat peta kecil di home ini. Saya bangun komponen peta sendiri menggunakan Flutter Map. Di halaman home, ada peta tinjau peta kecil yang cuma menampilkan informasi. Dia ini nggak bisa digeser atau di zoom. Jadi tujuan ini cuma memberitahu pengguna lokasi pencarian mereka saat ini gitu. Jadi begitu dia sentuh, barulah dia terbuka halaman peta penuh yang interaktif. Jadi lengkap sama slidernya untuk ngatur radius pencariannya, Bapak. Ya, kita lihat kode ini, circle layer, point, and use radius in meter. Jadi lingkaran radius di peta ini otomatis membesar dan mengecil sesuai dengan nilai slider yang digeser oleh penggunanya. Jadi mereka ini bisa melihat langsung area pencarian secara visual. Dan bukan cuma angka radius dalam kilometer yang abstrak gitu, Bapak. Jadi saya sengaja pisahkan dua mode peta ini, pertinjau statis di home dan juga versi edit penuh di halaman terpisah.
Jadi supaya halaman utamanya tetap ringan dan nggak membingungkan gitu Bapak. Karena biasanya user itu bingung karena terlalu banyak interaksi sekaligus. Sekarang saya akan tunjukkan aplikasinya berjalan secara langsung ya Bapak. Saya demokan. Oke, melalui 3 proyek ini, saya belajar bahwa membangun UI yang baik itu bukan cuma soal tampilannya yang terlihat bagus, Bapak. Jadi, saya juga melihat bagaimana UI itu merespon data secara real time. Bagaimana state itu dikelola dengan rapi, dan juga bagaimana komponen itu dirancang agar mudah dipelihara. Dan to-do list app mengajarkan saya dasar, dan juga workout tracer mengajarkan saya kompleksitas, dan juga navigasi dan juga strukturnya. Dan Smart Tools inilah yang jadi tempat saya menerapkan semuanya sekaligus kanan kiri. Dan saya di sini mengintegrasikannya juga, belajar di sini, dan saya mengembangkannya juga lebih jauh dari pekerjaan backend saya yang sudah saya bangun sebelumnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Kiranya jika ada yang kurang, saya sudah berusaha maksimal. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.